Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat program pada mesin bubut 2 aksis. Nah, harapan saya di sini penjelasan saya tentang membuat program bubut 2 aksis bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi belajar Mastercam, juga buat adik-adik SMK jurusan permesinan yang sedang belajar Mastercam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon untuk like dan subscribe-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat program bubut 2 aksis menggunakan Mastercam versi X5, karena versi X5 masih banyak digunakan di sekolah-sekolahan. Baik, kita lanjutkan ke Mastercam. Nah, misal saya punya gambar seperti ini. Saya akan membuat gambarnya terlebih dahulu di Mastercam, kemudian membuat programnya. Baik, ini Mastercam X5, tampilannya seperti ini. Kita akan menggambar gambar ini terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat program ini harus kita gambar terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita menggambar dari sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Jadi kita membuat bagian M16 kemudian mengarah ke sebelah kiri. Baik, M16 ini adalah berarti diameternya 16. Maka di Mastercam kita akan membuat garis sepanjang 8 mili. Kenapa 8 mili? Karena di bubut ini hitungannya diameter. Jadi bagi duanya. Kemudian setelah kita membuat garis panjang 8 mili, kita membuat garis lagi ke arah kiri sepanjang 14 mili. 14, enter. Kemudian kita membuat garis ke arah bawah sepanjang, berarti 16 dikurangi 12, ketemu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kita membuat garis ke arah bawah sepanjang 2 mili. Kemudian kita membuat garis lagi ke arah samping kiri sepanjang 16 dikurangi 14 sepanjang 2 mili. Oke. Kemudian kita membuat garis ke arah atas ke arah diameter 22. Berarti 22 dikurangi 12 sama dengan 10, bagi 2-nya 5. Kita membuat garis ke arah atas sepanjang 5 mili. Enter. Kemudian kita membuat garis ke arah samping sepanjang 23 dikurangi 16 sepanjang 7 mili. Membuat garis ke arah samping sepanjang 7 mili. Enter. Kemudian kita lihat gambar, membuat garis lagi ke arah atas 30 dikurangi 22 ketemu 8, bagi 2 sama dengan 4. Berarti kita membuat garis ke arah atas sepanjang 4 mili. Oke. Kemudian kita membuat garis ke arah samping dari 23 ke arah 31. Berarti 31 dikurangi 23 sama dengan 8 mili. Ke arah samping 8 mili. Oke. Kita tulis 8, enter.
Nah, kemudian kita buat garis ke arah bawah, kita sambungkan, kemudian kita trim to entity. Udah kebentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat drill diameter 8,5. Kita membuat rectangle. Depth-nya drill ini, dalamnya drill 15 mili. Berarti ke arah atas 4,25 karena 8,5. Kemudian dalamnya drill 15 mili. Enter. Kemudian karena drill ini sudutnya 118, maka ini kita rotate 31. Center dari rotasinya di sini kita move. Oke. Kemudian kita trim 2 entity. Ini trim ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian yang ini kita hapus saja. Sudut ini sudah benar 118 derajat atau belum, kita cek. Kita mirror, back from, mirror. Back from, mirror. Klik arah Y. Kita cek sudut ini sudah benar 118 derajat atau belum. Analyze angle. Sudutnya sudah benar 118 derajat. Garis bantuan ini kita hapus. Kemudian kita lihat gambar lagi. Di sini bawah semua chamfer 1. Kita chamfer. Kita tulis 1. Ini chamfer 1, chamfer 1. Seperti ini. Kemudian kita lihat gambar bahwa di sini ada radius 2. Maka kita buat di sini radius 2. Kita pilih yang fillet. Kita ketik radiusnya 2, enter. Kita klik garis ini sama garis vertikal. Oke. Clear color. Wireframe-nya sudah selesai. Setelah itu sebetulnya untuk bubut kita hanya memerlukan wireframe, tapi untuk lebih detailnya kita tampilkan dengan membuat 3D-nya. Baik, kita ke solid, kemudian kita ke revolve. Oke. Kemudian oke. Center dari revolve-nya garis yang di tengah. Oke. Kemudian create body, oke. Ctrl S. Bentukan solidnya sudah jadi. Jadi yang akan kita buat di mesin bubut adalah bentukan seperti ini. Top. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat bentuk 3D-nya, kita membuat toolpath atau programnya. Kita pilih mesin terlebih dahulu. Mesin type, kita pakai lathe. Saya di sini punya mesin GSK. Oke. Nah, setelah itu saya klik file, kemudian tool setting.
fit kalkulasinya saya pilih dari tools, kemudian saya membuat stock setup. Nah, stock setup ini di sini ada left spindle, right spindle. Karena mesin bubutnya spindlenya berada di kiri, maka kita menggunakan left spindle. Kemudian kita properti. Offset diameternya kita lihat di gambar, diameter finishnya paling besar adalah 30. Maka untuk raw materialnya paling enggak diameter 30 ke atas, 30 lebih, jangan sampai kurang dari 30, misalnya 35. Kemudian di sini ada panjangnya 31, maka kita harus buat panjang lebih dari 31 untuk pencekaman, misal 50. Enter. Bentukannya udah seperti ini. Kemudian bagian depan kita kasih lebih, misal 2 mili untuk fishing, untuk agar program fishing kita bisa jalan. Kita kasih 2 mili, enter. Oke. Kemudian selanjutnya kita menentukan cak jauhnya. Ini juga pakai left spindle karena mesin bubutnya spindlenya ada di sebelah kiri. Kemudian kita ke properti, clamping metodenya kita menggunakan offset diameter yang crash 1. Kemudian kita langsung menggunakan from stock. Kalau kita lihat, kalau grip length-nya ini 0, maka dia akan pas. Maka misalnya kita akan mencekam sebanyak 15 mili, maka dia mencekam 15 mili, tidak di 0. Atau kita buat lebih mundur, misal 12 mili, enter. Oke. Nah, yang dicat sama Joe ini sepanjang 12 mili. Bisa kita atur di stock setup tadi, di cat Joe, kemudian properti. Oke. Setelah ini kita membuat programnya. Yang pertama kita harus fishing bagian depan. Kita ke toolpath, kemudian face. Nama programnya misalnya saya buat tes. Oke. Kemudian saya memilih tool. Saya ambil dari library. Di sini saya punya library, pakai yang offset diameter roughing right. Kita klik OK, yes. Kita edit, kita lihat seperti apa dalamnya. Ini menggunakan thickness insert 4, kemudian corner radius untuk sisi cuttingnya 0,8. Cutting parameternya, CS nya cutting speed 200 mm per revolusi. Oke. Di sini maksimal spindle misalnya 2500, maksimal putaran dari mesin bubut yang kita gunakan. Kemudian kita ke fish parameter,
roughing stepnya misalnya per 1 mili, kemudian finishingnya per 0,1. Di sini saya buat 2 kali, jadi pemakanan 0,1 sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu saya oke. Nah, programnya selesai. Untuk face bagian depan kita backplot. Oke, 1 mili. Kemudian untuk finishing 0,1 sebanyak 2 kali. Oke, untuk roughing bagian depan selesai. Selanjutnya kita roughing untuk bagian diameter luar. Kita ke toolpad, ke roughing, saya pilih pakai partial. Dari sini ke arah sebelah kiri, paling sebelah kiri. Toolnya tetap sama, maximal spindle 2500, kemudian equal stepnya per 1 mili. Kemudian di sini roughing directionnya saya menggunakan offset diameter. Kemudian stock recognitionnya saya menggunakan stock. Adjust stock yang kita kerjakan sebelah ini. Yang ini oke. Kita oke dulu. Baik, telah selesai. Tapi untuk lintasan toolnya tidak melebihi dari benda bagian belakang, maka harus kita lebihkan. Kita ke parameter, kita ke lead out, kemudian bagian lead out ini extend kita kasih misal 3 mili. Oke, kita regenerate. Sudah melebihi dari bagian belakang benda. Oke, selanjutnya kita membuat groove untuk pembebas dari ulir. Kita ke toolpad, kemudian groove, kemudian kita pilih yang chain. Oke, saya ambil dari sisi chamfer ini biar chamfernya sekalian kebentuk. Oke, ke bagian sisi lurus yang sebelah kiri. Oke, kemudian saya pilih untuk lebar dari pahat grup ini 1,5 karena lebar grupnya 2 mili. Oke, finishnya kita tidak usah, kita menggunakan roughing saja. Kemudian finish speed juga nggak usah, spindle speed pakai 200, maksimal putaran spindle mesin misal 2500. Kemudian group shape parameter, oke, tidak usah kita rubah. Kemudian kita ke grup roughing parameter. Nah, di sini stoknya kita kasih 0 saja karena fungsinya buat pembebas, tidak begitu penting. Kemudian groove walls kita kasih smooth. Oke. Setelah itu kita ke groove finish parameter. Kita nonaktifkan saja karena sekali kita roughing ukurannya langsung masuk. Setelah itu kita oke. Programnya sudah jadi, kita lihat, kita backplot. Oh sorry, untuk yang
yang grup saja. Oke. Nah, ini bisa kita verify. Kita verify sampai slot ini, sampai grup ini. Oke. Kemudian kita membuat finishingnya, finishing untuk kontur bagian offset. Kita tupak finish, saya pakai spasial dari posisi chamfer bagian depan ke yang paling belakang. Saya oke. Saya menggunakan tools offset diameter finish right 35 degree untuk nginsertnya. Edit, tebal thickness insert 4, corner radius sisi potongnya ada 0,2, holder parameter oke. Kemudian kita ke maksimal spindle 2500, langsung ke finish parameter. Kita langsung oke. Sorry, untuk bagian belakang belum kita lebihkan. Kita ke parameter layout, kita ke layout extend 3 mili. Oke. Ini oke. Nah, di sini untuk start posisi bisa kita kasih atau bisa kita atur sendiri. Di sini menggunakan reference point approach, misal dari diameter 40, karena ini diameter kita tulis 20, jet-nya 10. Oke, retract juga. Jadi dia akan start dari diameter 40, kemudian jalan, end-nya juga berada di diameter 40, Z10. Coba kita pause, kita lihat hasil dari sikutnya. Untuk start posisi pertama X40 Z10, dan yang terakhirnya juga sama, X40 Z10. Kemudian dia pergi ke home. Oke, finishing sudah jadi. Kemudian kita membuat toolpath ulir. Kita ke toolpath, kemudian kita pilih yang thread. Saya pilih tool ulir yang offset diameter thread right medium. Saya edit, tipe insertnya seperti ini. Kemudian holders parameter spindle speednya 1000. Oke. Kemudian saya ke thread shape parameter. Kemudian saya memilih, karena di sini digambar M16x2, maka untuk threadnya saya milih dari table yang ada di library Mastercam. Saya pilih yang metric M profile rounded root. Kemudian saya pilih yang M16x2 yang ini.
Jadi di sini untuk pitchnya 2 mili, treat angle-nya 30, mayor diameter 16, minor diameter 13,546. Kemudian saya tentukan end posisi atau posisi terakhir membuat ulir, misal di sini, maka Z-15. Setelah ini selesai, kita ke treat cut parameter. Oke, saya menggunakan equal depth, kemudian saya menggunakan amount of fast cut, misalnya per 0,1. Kemudian acceleration clearance saya buat 2 mili saja dari depan benda kerja. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Nah, di sini juga kita bisa menentukan start point-nya. Misal seperti tadi dari diameter 40, kemudian dari Z 20. Untuk retract-nya sama. Oke. Saya backplot. Coba kita verify. Jadi bentukannya seperti apa, kita lihat di verify. Di sini bisa saya perlihatkan tool, kemudian saya verify. Oke. Oke. Saya mau ganti warna setiap tool yang jalan. Di sini saya kasih change tool color. Saya oke. Kemudian saya verify. Nah, setiap tool, pergantian tool dia warnanya berbeda. Oke, ini untuk proses 1 sudah selesai. Setelah itu kita ke proses 2. Di bagian mesin group 1 ini kita klik kanan, kemudian kita buat new toolpath group. Ini untuk proses 1, kemudian yang grup 2 untuk proses 2. Kemudian bendanya saya balik menggunakan toolpath, kemudian mesh operation stock plate. Nah, di sini select geometry, saya ambil geometri yang ini, kemudian end selection, blank originalnya kita nggak usah, kemudian original posisi dari 0, transfer posisi karena bendanya ini panjangnya 31, maka transfer posisinya minus 31. Kemudian ini original posisi pencekaman pertama tadi. Kemudian final posisinya kita mencekam di bagian diameter 22. Posisi Z-nya karena Z0-nya berada di sini, jadi ini nanti terbalik. Permukaan ini jadi Z0.
kemudian kita akan cekam di bagian penghabisan radius ini. Ini jarak dari radius ke bagian belakang ini. Kita lihat di gambar. Ini ada 8 mili tambah 2 berarti 10, karena radius ini 2. Di sini minus 10. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita buka level. Yang level 1 ini aslinya yang pertama tadi. Kemudian yang level 11 transfernya. Jadi yang dicekam tadi sebanyak 10 mili itu 10 mili dari permukaan ini ke penghabisan radius 2 ini tadi. Seperti itu untuk penjelasan stock clip. Oke. Kemudian kita akan membuat program untuk proses 2. Top. Kemudian saya ke toolpad, kemudian ke roughing. Saya pakai facial. Dari bagian chamfer ini arahnya terbalik ke bagian dalam. Oke. Saya toolnya tetap menggunakan yang roughing tadi. Kemudian untuk roughing parameter saya per 1 mili. Kemudian masih ada stok X 0,2 dan stok Z 0,2. Kemudian saya menggunakan stock recognition-nya, use stock. Kemudian saya adjust stock. Oke, di sini harus dipilih dulu kita menggunakan face. Kemudian kita lihat stock, adjust stock, pakai yang ini, oke. Kemudian setelah itu kita oke. Sedang region program sudah selesai. Kita lihat dari top. Ini tadi dari proses 1, kita ambil yang proses 2 saja. Start. Dia melakukan proses roughing. Kemudian yang selanjutnya proses saya sebelum finishing akan saya drill dulu. Toolpad, kemudian drill. Saya pakai NC dulu, diameter 12. NC drill itu fungsinya sama dengan center drill. Tapi kalau NC drill bisa sekalian buat chamfer. Oke, misalnya putarannya 1000, widthnya 0,1, misalnya depthnya minus 5 mili. Kemudian kita menggunakan G74, langsung makan per 5 mili. Oke, si break tidak usah, kita oke. Kita backplot. Kita ambil yang drill saja. S. Nah, ini sekalian membentuk chamber. Kemudian setelah center drill, kita membuat drill diameter 8,5. Oke, kita ke master cam lagi. Kita copy saja.
program nomor 8 ini karena sama-sama drill, copy, kemudian paste. Kita ganti toolsnya menggunakan diameter 8,5. Depthnya di gambar tadi 15, kita kasih minus 15. Kemudian permakanannya per 2 mili misalnya. Oke, chip break tidak usah. Kita legend. Nah, ini untuk drillnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita membuat program finishing untuk bagian face nya. Toolpath, terus finish. Kita mulai dari dalam ke bagian luar. Oke, kita menggunakan tool offset diameter finish. Finish parameter kita oke. Sudah selesai. Misal mau kita kasih start point juga bisa, sama seperti tadi 20 10. Oke. Dia akan mulai start point dari 40 hingga 10, kemudian cutting, kembali ke start point, baru ke home top. Sekarang kita verify untuk proses 2. Verify proses 1 ini tadi, kemudian kita start. Nah, ini verify proses 2 sudah selesai. Top. Kemudian kita coba posting program. Ini yang proses 1. Set. Yes. Nah, hasilnya seperti ini untuk program pada mesin GSK. Kemudian untuk proses 2 kita posting. Hasilnya seperti ini. Misal kita bedakan untuk proses 1 nama programnya misal tes 1, dan untuk proses 2 nama programnya tes 2. Kita pause. Oke. Pause lagi untuk proses 2. Window vertikal. Nah, ini tes 1 untuk proses 1. Setelah kita jalankan program yang ini, benda kita balik, kita ke setting Z0 nya, kemudian jalan untuk proses 2. Seperti itu. Demikian untuk penjelasan pembuatan program pada mesin bubut 2 aksis. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atau buat adik-adik SMK yang sedang belajar software Mastercam. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Terima kasih.